Bayangkan, kamu pulang ke rumah, kucing kesayanganmu tidak menyambut di pintu. Kamu menemukannya tergeletak lemas di sudut ruangan. Ia muntah, diare berdarah, dan matanya sayu. Dokter hewanmu berkata, kondisinya sudah kritis, dan keesokan harinya, ia pergi. Pernahkah kamu merasakannya? Kehilangan teman kecil yang selalu menunggu kamu hanya dalam 2 hari? Pertanyaan itulah yang akan kita jawab ke depan. Mari kita mulai. Nama penyakit ini terdengar panjang dan rumit, tapi artinya sangat jelas. Panleukopenia berarti semua sel darah putih dalam tubuh hancur, dan jumlahnya turun drastis. Sel darah putih adalah tentara pertahanan tubuh. Tanpa tentara ini, kucing tidak bisa melawan kuman apapun. Bakteri yang tadinya tidak berbahaya di ususnya, tiba-tiba menjadi mematikan, karena tidak ada lagi sel darah putih yang membunuhnya. Pada anak kucing di bawah 8 minggu, penyakit ini bahkan lebih kejam. Seringkali tidak ada gejala sama sekali. Satu pagi mereka masih menyusu, dan malam harinya mereka sudah tiada. Tanpa perawatan, angka kematian mencapai lebih dari 90%. Artinya, dari 10 anak kucing yang terkena, hanya 1 yang mungkin selamat. Dan inilah fakta yang mungkin belum Anda tahu. Virus ini adalah nenek moyang dari parvovirus pada anjing. Parvovirus yang mematikan pada anjing itu awalnya adalah virus pada kucing. Ia bermutasi, lalu melompat ke anjing dan menyebar ke seluruh dunia. Jadi, memahami penyakit pada kucing ini berarti memahami akar dari wabah yang lebih besar. Tapi, apakah ada harapan bagi kucing yang sudah terinfeksi? Bisakah kita menyelamatkan mereka yang sedang sekarat? Atau sudah terlambat? Dan yang paling penting, bagaimana kita mencegah hal ini terjadi pada kucing yang kita cintai? Itu yang akan kita bahas di bagian kedua. Perjalanan manusia melawan penyakit ini dimulai hampir 1 abad yang lalu. Pada tahun 1928, para ilmuwan untuk pertama kalinya mengidentifikasi bahwa wabah mematikan pada kucing ini disebabkan oleh virus, bukan bakteri. Ini adalah langkah pertama yang penting, tapi butuh waktu puluhan tahun untuk benar-benar memahami musuh ini. Pada pertengahan 1960, para ilmuwan di Cornell University berhasil mengisolasi vilin Panleukopenia virus. Salah satu tokoh kunci dalam penelitian virus kucing pada masa itu adalah Dr. James Howard Gillespie, yang kemudian menjadi pionir dalam pengembangan vaksin dan pendirian Cornell Feline Health Center. Penemuan paling mengejutkan datang kemudian. Dalam sebuah studi evolusi virus, para ilmuwan menemukan bahwa FPV adalah nenek moyang dari parvovirus pada anjing CPV2. Pada pertengahan 1970, virus ini melakukan host jump, melompat dari kucing ke anjing, dan bermutasi menjadi wabah global yang membunuh jutaan anjing. Seperti yang ditulis oleh Dr. Colin Parrish, ahli virus dari Cornell University, munculnya parvovirus pada anjing adalah contoh klasik dari virus yang melompat antar spesies, dan semuanya dimulai dari Panleukopenia pada kucing. Di bagian selanjutnya, kita akan memahami mengapa virus ini begitu sulit dihilangkan. FPV sangat berbahaya karena termasuk parvovirus, yaitu virus DNA untai tunggal tanpa amplop. Artinya, virus ini punya lapisan protein yang kuat dan keras, sehingga jauh lebih tahan di lingkungan dibanding virus yang memiliki selubung lemak seperti flu atau corona. Karena tidak memiliki amplop lemak, FPV sangat tahan terhadap lingkungan. Alkohol, panas, dan banyak disinfektan rumah tangga biasa sering tidak cukup untuk mematikannya. Virus ini bisa bertahan di lantai, karpet, mangkuk makan, bahkan di sepatu, selama lebih dari 1 tahun. Itulah sebabnya wabah dapat terus muncul kembali di shelter yang sama, meski sudah dibersihkan berulang kali. Di dalam tubuh, FPV menyerang sel-sel yang sedang membelah cepat, terutama di sumsum tulang dan lapisan usus. Virus ini membajak sel-sel tersebut, lalu membuatnya memproduksi virus baru sampai sel pecah dan mati. Akibatnya, sumsum tulang berhenti membentuk sel darah putih, sementara usus kehilangan kemampuan menyerap air dan nutrisi, sehingga muncul diare hebat dan dehidrasi. Saat ini, belum ada obat yang bisa membunuh virus ini secara langsung. Dokter hewan hanya bisa memberi perawatan pendukung seperti infus, antibiotik, dan obat anti muntah. Ini berguna untuk mengupayakan kesembuhan kucing. Virusnya tetap harus dilawan sistem imun kucing. Karena itu, pencegahan adalah satu-satunya strategi yang benar-benar masuk akal. Dan bagian terakhir akan membahasnya.
Kabar baiknya, vaksinasi sangat efektif. Vaksin FVRCP kombinasi untuk vilin viral, rhinotracheitis, calicivirus, dan panleukopenia adalah vaksin inti yang wajib untuk semua kucing. Vaksin ini telah terbukti memberikan perlindungan yang hampir sempurna terhadap felin panleukopenia. Tapi, jadwalnya harus tepat. Anak kucing mulai divaksin pada usia 6-8 minggu, lalu diulang setiap 3-4 minggu sampai usia 16 minggu. Setelah itu, diberikan booster setahun kemudian, lalu setiap 1-3 tahun seumur hidup. Jadwal ini penting, karena antibodi dari induk bisa mengganggu kerja vaksin jika diberikan terlalu cepat. Jadi, vaksinasi tidak bisa ditawar. FPV dapat bertahan lama di lingkungan, sehingga pencegahan harus disertai desinfeksi yang tepat. Alkohol tidak efektif. Bahan yang terbukti membunuh FPV adalah sodium hipoklorit, atau pemutih rumah tangga, dengan pengenceran 1:32, dan waktu kontak minimal 10 menit. Kembali ke pertanyaan di awal. Pernahkah Anda membayangkan kehilangan kucing dalam 2 hari karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah? Felin panleukopenia bukan lagi harus berakhir fatal. Penyakit ini bisa dicegah dan dikendalikan dengan vaksinasi, kebersihan, dan kesadaran bersama. Mulailah dari kucing Anda. Mulailah dari hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya juga ingin tahu pengalaman dan saran topik dari Anda untuk pembahasan berikutnya.